Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 2? Semoga kalian baik dan sehat-sehat saja. Anak-anak, kembali kita belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan dulu bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, hari ini kita belajar subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, yakni aturan keselamatan di perjalanan. Adapun materi yang kita pelajari hari ini antara lain 1. Penggunaan tanda titik. 2. Membuat karya dari bahan alam. Anak-anak, kalian bisa mempersiapkan diri dengan membuka buku tema 8 dimulai dari halaman 122. Jika kalian sudah siap, kita mulai materi yang pertama. Di halaman 122, kita akan temukan teks bacaan dengan judul Aturan Naik Sepeda. Anak-anak, coba simak bacaan aturan naik sepeda berikut ini. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak Empayu. Pak Empayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak Empayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Udin mematuhi aturan naik sepeda. Udin naik sepeda dengan hati-hati. Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Nah, anak-anak, adapun isi teks di atas, di paragraf 1, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Ibu berpesan supaya membeli jagung bakar di rumah Pak Empayu karena jagung bakarnya lebih enak di antara yang lain. Kemudian di paragraf 2, ibu juga berpesan saat Udin naik sepeda. Meskipun hanya naik sepeda kayu, tetapi Udin harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Contoh aturan tersebut, 1. Udin harus hati-hati. 2. Harus memperhatikan suasana dan benda di sekitar dengan baik. 3. Memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. 4. Ketika mengendarai sepeda harus di sisi kiri jalan. Dan yang kelima, harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Nah, kesimpulannya, kita saat bersepeda kayu maka harus tetap mematuhi aturan rambu lalu lintas, aturan dalam berkendaraan. Sehingga apabila kita mematuhi aturan tersebut akan selamat. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang akan terjadi jika Udin tidak mematuhi aturan? Kira-kira apa ya yang akan terjadi jika Udin ataupun kita tidak mematuhi aturan saat berkendara? Ya, yang jelas 1, kita akan celaka ataupun kecelakaan. Yang kedua, kita akan mendapat sanksi. Maka dari itu, supaya menghindari
celaka dan kita mendapat sanksi, maka kita harus selalu mematuhi aturan saat di perjalanan. Begitu anak-anak. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Coba perhatikan kalimat berikut dengan teliti. Kalimat-kalimat berikut ada di dalam bacaan aturan naik sepeda. Yang pertama, hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. 2. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. 3. Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. 4. Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. 5. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Anak-anak, perhatikan kelima kalimat yang ada di video atau di buku kalian halaman 123. Kalimat-kalimat tersebut selalu diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Kemudian, tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Misalnya, kalau di kalimat tersebut, Pak M. Bayu. Nah, itu tadi contoh penggunaan tanda titik. Untuk selanjutnya, perhatikan contoh yang lain. Perhatikan denah rumah Udin, Lani, Meli, Edo, Siti, dan Beni berikut. Perhatikan penggunaan tanda titik yang benar. Rumah Siti terletak di Jalan A. Hakim. Di situ, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat setelah kata hakim. Dan tanda titik juga digunakan untuk akhir singkatan nama orang. A. Hakim. Misalnya contoh lain. Rumah Edo terletak di Jalan M. Hatta. Itu contoh penggunaan tanda titik, yakni untuk akhir kalimat dan untuk akhir singkatan nama orang. Anak-anak nanti bisa membaca buku kembali di halaman 124. Nah, selanjutnya di sini di dalam video atau di buku kalian halaman 135 di situ nampak Udin dan ayah menikmati hidangan di lokasi pesta. Udin dan ayah sedang makan buah salak. Anak-anak, tahukah kalian buah salak bisa dimakan setelah dikupas kulitnya. Selain itu, buah salak juga bisa diolah menjadi kerupuk dan manisan. Nah, sedangkan kulit salak bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Di sini, kita akan membuat kerajinan dari kulit salak. Adapun bahannya, 1. Kulit salak, 2. Lem atau perekat, 3. Kertas, karton, atau buku gambar. Sedangkan alatnya ada gunting, pensil, dan penghapus. Sedangkan langkah-langkah pengerjaannya, anak-anak bisa membuka buku tema 8, halaman 136. Nah, anak-anak nanti bisa praktek membuat kerajinan dari kulit salak sesuai petunjuk di buku halaman 136. Tetapi anak-anak boleh membuat kerajinannya dengan ide atau kreativitas sendiri-sendiri. Misalnya, Ustadzah sudah membuat contoh yang berbeda di buku. Langkah-langkahnya sama seperti yang di buku, tetapi ide atau kreativitas
membuat kerajinannya sengaja berbeda. Anak-anak pun juga seperti itu. Jangan takut untuk berkreasi. Ide dan kreativitas kalian itu lebih penting, dan selanjutnya tuangkan ide dan kreativitas kalian pada karya. Nah, anak-anak, jika kalian nanti tidak menemukan kulit salak, maka bisa menggunakan bahan alam lainnya. Contohnya, kulit jagung, daun kering, ataupun bahan alam lainnya. Bahan alam itu bahan yang tersedia di alam, yang diciptakan langsung oleh Allah. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, penggunaan tanda titik untuk akhir kalimat dan akhir singkatan nama orang. Kemudian yang kedua, membuat kreativitas. Anak-anak bisa menunjukkan, mengeluarkan ide dan kreativitas, kemudian menuangkan dalam kreasi dengan menggunakan bahan alam sesuai petunjuk yang ada di halaman 136. Silahkan berkreasi, tetap semangat dan jaga kesehatan. Mari diakhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.